Oke, Assalamualaikum. Persija Jakarta, rumor masih bertebaran di mana-mana, berita-berita hoax juga masih banyak. Gue di sini nggak mau ngebahas tentang rumor, gue mau ngebahas beberapa hal tentang update Persija, kondisi Persija Jakarta sekarang, tentang gimana dukungan Pemprov DKI ke Persija, ada sesuatu lagi di situ, terus tentang tim kepelatihan yang baru beberapa hari kemarin nyampe, siapa aja yang dibawa, bagiannya apa aja, gue akan bawakan di konten kali ini, oke? Jadi gue tanpa berlama-lama, gue mau langsung aja. Yang pertama gue mau bahas tentang Pemprov DKI. Lagi-lagi gue memuji karena memang patut untuk dipuji. Jadi Pemprov DKI itu benar-benar sesuai janjinya. Dia pernah janji kalau dia akan lebih Persija, terus dibikin Jakarta lebih Persija. Dia akan full support Persija untuk menjadi juara. Nah itu pelan-pelan dibuktikan sama gubernur kita. Terus dari JIS, dari branding JIS juga, dari mulai banyak hal. Nanti juga mau dibangun jembatan dari JIS sampai ke Ancol supaya nanti kalau misalkan stadion full itu bisa anak-anak Jackmania itu bisa parkir di Ancol terus nanti nyebrang lewat jembatan yang akan dihubungin itu 300 meter panjangnya itu akan dibangun juga. Ini juga bagi gue bentuk dukungan dari si gubernur untuk Persija Jakarta. Nah sekarang Pemprov DKI itu lagi ngerenovasi satu stadion. Ini bersejarah juga sebenarnya buat Persija. Namanya Gor Cendrawasih, kalian udah pasti tahu. Nah, kemarin ini Gubernur DKI kunjungan ke sana, terus ngobrol sama dinasnya, sama kepala dinasnya dan lain-lain. Jadi rencananya tahun depan itu akan direnovasi. Di Gor itu bukan cuma sepak bola, jadi ada lapangan bola, ada lapangan futsal, ada bulu tangkis, ada panjat tebing, banyak. Ya namanya Gor, hampir semua fasilitasnya lengkap. Tapi Gubernur Pramono itu menyarankan untuk Persija, kalau misalkan Persija mau pakai stadion itu nanti kalau udah setelah direnovasi, untuk latihan itu dipersilahkan dan boleh buat Persija, walaupun sepanjang musim mau latihan di situ, itu boleh banget. Luas stadionnya, maksud gue luas areanya itu sekitar 70.000 meter persegi, gede banget tadi gue udah bilang, ada semua fasilitas di situ. Terus dulu, tahun 90-an, gue juga nggak ngalamin sih, tahun 90-an, ini pernah jadi kandang Persija Barat FC. Oke, jadi dulu pernah juga main di situ. Sebenarnya kepentingannya ini direnovasi itu bukan untuk Persija, tapi direnovasi itu memang udah programnya Pemprov. Tapi kalau misalkan nanti setelah direnov mau dipakai itu sangat amat diperbolehkan untuk Persija Jakarta. Sekarang lagi perencanaan, lagi ngegambar, lagi ngerencana, lagi ngitung segala macam. Anggarannya akan dianggarkan tahun ini dan dikerjainnya kemungkinan besar tahun depan. Jadi kalau misalkan Persija mau, punya banyak banget opsi. Ada Sawangan, ada JIS, sama ada Gor Cendrawasih. Keren banget. Ini, lagi-lagi gue bilang, ini bentuk support dari gubernur, bentuk support dari Pemprov DKI yang sepertinya dibuktikan dengan kerja nyatanya sama, ya dia ngebuktiin janji dia untuk menjadikan Persija juara di musim ini. Amin. Insya Allah aja. Oke, itu tadi sekilas info aja. Gue sekarang mau fokus ke tim kepelatihan yang datang beberapa hari yang lalu. Souza datang bareng sama timnya. Jadi ada 2 tim kepelatihan itu yang dia pernah dibawa juga sama Souza ketika ngelatih Madura waktu itu. Jadi 2 pelatih ini udah nggak asing sama Liga Indonesia. Atmosfernya, gimana gayanya, apa segala macam udah pernah. Nah, ada sekitar 3 lagi yang belum pernah ada di Indonesia gitu. Oke. Yang pertama namanya Italo Bartole. Gue kalau bisa gue tongolin gambarnya, gue akan tongolin gambarnya. Takutnya orangnya nggak ada di Google, repot gue nyari gambarnya. Yang pertama Italo Bartole, nanti gue akan jelaskan tugasnya masing-masing. Terus yang kedua ada Gerson Rodriguez. Terus ada Vitor Branco namanya. Terus ada Caio Vito yang keempat. Yang terakhir Claudio Luzardi. Si Italo sama si Gerson ini yang tadi gue bilang. 2 ini dia pernah ikut ngelatih sama Souza ketika Souza ngelatih di Madura. Jadi Gerson juga pernah. Nah Gerson ini tugasnya dia pelatih kiper. Mungkin yang gue lihat Eduardo ini ada berkesinambungan. Jadi kan kemarin Eduardo kontraknya habis, terus diperpanjang apa enggak nih? Masih ngawang-ngawang. Ternyata setelah penunjukan pelatih kontrak Eduardo mungkin atas pilihan dia diperpanjang. Ya karena sama-sama orang Brazil pasti komunikasinya jadi lebih lancar. Dan memang mungkin dia ngeliat ada kualitas di situ. Lagi pula kiper pertama kita, kiper kedua kita antara Eduardo dan Aritani ini kualitasnya mirip-mirip lah. Jadi nggak bisa dibilang yang mana yang kiper utama. Jadi selalu ganti-gantian. Musim kemarin aja Eduardo itu 18 game kalau nggak salah. Terus Andri Tani itu, coba lo benerin gue kalau salah ya. Andri Tani itu 20 game.
Jadi hampir mirip-mirip mainnya tuh, setengah musim kayaknya karena kualitasnya yang sama gitu. Jadi dipertahankan bagi gue oke juga, dan ini mungkin permintaan dari si Gerson Rodriguez yang mana dia tugasnya nanti di Persija itu menjadi pelatih kiper untuk Persija Jakarta. Yang berikutnya ada Vitor Branco, ini pelatih fisik. Spesialis dia itu spesialisasinya itu meningkatkan daya tahan tubuh, kecepatan dan pemulihan fisik. Jadi kecepatan pemain Persija nanti akan ditambah dengan latihan-latihan dari dia. Terus untuk daya tahan tubuhnya, endurance-nya, itu dia punya metode khusus karena dia spesialisasinya di situ. Sama pemulihan fisik. Jadi kalau misalkan habis main capek, si pemainnya itu gimana caranya mulihin kondisinya itu lebih cepat daripada biasanya. Nah, si Vitor Branco ini, dia spesialisasinya, jadi kalau lo kuliah S1, S2-nya tuh ngambil spesialisnya tuh, nah itu ngambilnya spesialisnya dia di yang tadi, daya tahan tubuh, kecepatan sama pemulihan fisik. Itu untuk si Vitor Branco. Sekarang ada si Caio Vita. Ini dia tugasnya analisa performa. Gue juga nggak tahu ya, analisa performa itu maksudnya performa yang kayak gimana. Oke. Mungkin performa lawan atau analisa performa kita after match-nya, mungkin gue nggak tahu tugasnya si Caio Vita ini karena nggak dirinci secara detail. Jadi masih belum jelas tugasnya apa. Terus yang terakhir ada si Claudio Luzardi. Claudio Luzardi ini tugasnya jadi interpreter, dia kayak penghubung komunikasi antara pemain sama tim kepelatihan, mungkin sama manajer juga. Nah, dia yang menjadi jembatannya. Misalkan ada si pemain yang kondisi mentalnya lagi kurang bagus, terus pemain yang ada masalah di luar lapangan dan segala macam, nah dia yang bisa menjadi jembatan untuk si pelatih. Jadi pemain ini kayaknya ya, tapi sepengetahuan gue sih pemain itu harusnya bisa kontak langsung sama si pelatih. Tapi mungkin adanya orang ini, si Claudio Luzardi, bagi gue juga sebenarnya tanpa dia juga sebenarnya bisa aja gitu. Cuma gue nggak tahu lah. Ya, si Souza urusannya yang bawa tim kepelatihannya, mungkin dia dinilai cocok, dia dinilai bisa komunikasi baik dengan para pemain, dia tahu cara nanganin mental pemain yang lagi drop, mungkin ya. Maka itu dia dibawa, si Claudio Luzardi. Terus yang tadi Eduardo, sebenarnya gue pembahasannya setelah ini, Eduardo itu ya dipertahanin mungkin permintaan dari pelatih kiper yang baru. Kalau untuk kualitasnya oke dia, cuman nggak yang fenomenal banget gitu. Cuman kalau dibilang ya bagus lah, gue ngeliat Eduardo itu dedikasinya, keseriusan dia, bahkan dia juga senang banget, dia happy banget ketika dapat tawaran perpanjangan kontrak. Dia bilang ya dia pengen ngerasain juara bersama Persija bareng-bareng sama tim yang sekarang, dan dia happy banget ketika dapat perpanjangan kontrak dari Persija Jakarta. Oke, terus yang terakhir gue mau sampaikan aja untuk manajemen. Gue ngelihat sekarang ini ya, kita musim kemarin itu kita kritik abis si manajemen ya. Kita bilang manajemen bobrok dan segala macam gitu. Bagus juga karena apa? Karena itu buat jadi pecutan dan itu buat jadi kesadaran si manajemen, dan terbukti didengar sama mereka dengan pembuktian yang sekarang lagi dilakukan gitu. Jadi kalau kemarin kita bilang manajemen bobrok, sekarang jangan lagi kita bilang manajemen bobrok. Kita harus support. Karena apa? Karena dia lagi mau berbenah gitu. Lihat dari apa yang dilakukan, pertama pemecatan pelatih, terus rombak semua pemain, banyak yang dikeluarin, terus banyak transfer pemain yang masuk juga, pelatih baru, keseriusan di JIS, terus untuk beberapa hal lah, kelihatan banget bagi gue kalau manajemen emang pengen berbenah gitu. Jadi saatnya sekarang bukan lagi teriak manajemen bobrok, tapi saatnya sekarang kita harus teriak dan support untuk hal yang positif untuk si manajemen gitu. Karena lagi-lagi gue bilang dia lagi berusaha menjadi baik, dan kita harus ada di belakangnya ketika si manajemen mau berubah menjadi yang lebih baik gitu. Nah, kalau dia nggak mau berubah, masih kita teriak baru tuh. Tapi kalau dia udah mau berubah, jangan kita teriakin lagi. Orang udah mau baik, tiba-tiba kita masih caci maki, terbaiknya nggak jadi, lagi repot gitu. Jadi kita support, kita dukung abis. Kita udah lihat apa yang dilakukan sama mereka, sama manajemen. Kalau memang ada arah-arah untuk perubahan, ya kita pengen juara, ya sama aja manajemen juga pengen juara. Cuman mungkin yang dilakukan sama dia musim kemarin salah caranya. Kita kasih tahu yang benar kayak gimana. Mungkin didengar sama dia, dan musim ini mudah-mudahan terwujud keinginan kita bersama. Jadi kita, supporter dan manajemen ini satu bagian sebenarnya, tapi harus saling mengingatkan. Intinya kayak gitu. Oke? Cukup
Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.